Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang merupakan karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujinya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhi semua yang diharamkannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada awal tahun 2021, umat muslim dilundung duka akibat kehilangan beberapa ulama yang dikenal luas dan berpengaruh. Salah satu ulama yang telah mendahului kita adalah Syekh Ali Saleh Jaber, seorang ulama yang selalu hadir dengan penampilan yang sejuk. Tentu, ilmu yang disampaikan para ulama mesti diteruskan agar tidak hilang begitu saja. Begitu juga di dalam Islam, pemuda menempati bagian penting dalam menegakkan agama ini, yaitu melanjutkan estafet dakwah Islamiyah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara segolongan kamu yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa kaum muda adalah estafet dakwah Islamiyah ke depan yang memegang peranan penting bagi tegaknya panji-panji Islam di tengah masyarakat. Karena populasi terbesar di Indonesia adalah kalangan pemuda. Oleh karena itu, pemuda harus serta-merta menjadi golongan yang mengajak kepada kebajikan dan mengajak untuk menjauhi keburukan. Pemuda juga harus menjadi pribadi yang positif. Artinya, ia ingin selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tegaknya Islam ke depan antara lain berada di tangan para pemuda. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemuda harus membekali diri dengan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, pemuda harus membekali diri dengan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jundub ibni Abdullah qala, kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun huzawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an faznadna bihi imana." Dari Jundub bin Abdullah, ia berkata,
Kami dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami masih anak-anak yang mendekati balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambahlah iman kami kepada Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menegaskan kepada kita bahwa pentingnya pemuda membekali diri dengan iman, sebab inilah asas akidah yang mesti ditanamkan di dalam diri. Ciri khas orang yang beriman adalah mempunyai rasa malu. Islam menempatkan budaya rasa malu sebagai bagian dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai seorang insan yang beriman harus selalu menjaga dari perasaan malu jika melakukan perbuatan yang tidak pantas, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, karena sedikit banyak akan menentukan kualitas keimanan seseorang. Yang kedua, pemuda membekali diri dengan ilmu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkannya untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkannya untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Oleh karena itu, ilmu menjadi salah satu bekal penting bagi pemuda dalam meneruskan estafet dakwah Islamiyah, yaitu dengan cara menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Namun, alangkah lebih baik jika pemuda yang bertambah ilmunya, maka semestinya bertambah juga imannya. Sebab kebanyakan di zaman sekarang ini, banyak pemuda yang berilmu, tetapi iman mereka berkurang. Oleh karena itu, orang yang berilmu bertanggung jawab untuk mengamalkannya. Yang ketiga, pemuda membekali diri dengan amal. Nilai suatu amal berdasarkan niat si pelaku. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilainya. Yakni, nilai suatu amal berdasarkan dari niat seorang hamba. Ada 3 jenis amal. Yang pertama, amal jariyah. Bahwasanya ada amalan yang pahalanya tidak akan terputus walaupun si manusianya sudah meninggal. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata'ul insanu qata'a amaluhu illa min thalathi, sadaqatin jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw walidin salihan yad'u lah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah amal ibadah. Aktivitas pembacaan sholawat Nabi merupakan bagian dari ibadah. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa membaca sholawat Nabi adalah amal ibadah. Salah satu contohnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. "Shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga adalah amal soleh.
Islam menganjurkan agar umatnya selalu mengerjakan amal soleh semasa hidupnya. Salah satu contoh amal soleh adalah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassamuka fi wajhi ahika laka sadaqah." Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dapat kita simpulkan dari khutbah yang pertama, kita sebagai pemuda hendaknya kita turut berperan dalam meneruskan dakwah para ulama. Sebagai seorang muslim, khususnya generasi penerus, manfaatkanlah ulama yang masih ada untuk memperdalam ilmunya, sehingga kita dapat menjadi penerus perjuangannya. Semoga kita tetap berada dalam golongan hamba Allah yang soleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in, amin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.